Halo The Woman, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan juga sehat ya pastinya. Senang sekali The Woman Planner Talk kembali hadir untuk menyapa kamu dan juga menyajikan hasil dari talk show yang nantinya kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita tentunya ya. Bersama saya Risma Devi akan menjadi host pada acara hari ini, yang mana The Woman Panel Talk ini merupakan sebuah acara talk show yang dihadirkan oleh The Woman, yang mana ini adalah salah satu talk show untuk bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana, termasuk saya dan juga kamu, perempuan-perempuan hebat yang sedang berjuang membangun bisnisnya, ataupun yang perlu motivasi untuk bisa semangat lagi dalam menjalankan kehidupan. The Women Planner Talk juga hadir yang bisa kamu saksikan di via YouTube kami, dan juga kami hadir di Instagram The Women, yang mana juga menghadirkan informasi-informasi penting terkait dengan perempuan, lifestyle, dan juga edukasi-edukasi mengenai perempuan pastinya. Dan tentunya senang sekali saya Risma Devi dapat memandu acara pada hari ini, yang mana acara talk show yang menghadirkan perempuan hebat. Dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yakni ada Kak Nirmala Rizka Suryani ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang, aku akan spill sedikit terkait dengan profil dari Lala ya. Jadi dipanggilnya Lala, yang merupakan seorang ex-financial service marketer di Grab Indonesia. Ia juga lulusan dari S1 SBM ITB jurusan entrepreneurship. Dan tidak hanya itu aja nih The Woman, ia juga aktif di berbagai kegiatan ketika ia masih duduk di bangku mahasiswa, mengikuti berbagai lomba seperti L'Oreal Brainstorm Brand Challenge, menang untuk kategori CSR, kemudian juga menang di kategori Most Favorite Innovator. Selain itu juga, ia juga aktif mengikuti lomba dan memperoleh raihan 3 besar di 2 lomba yang berhubungan dengan bisnis tentunya, yakni lomba Startup Weekend Vision dan juga Lean Startup Mesin. Selain itu juga, ia juga aktif saat menjadi mahasiswa sebagai marketer di Gerakan 1000 Startup. Wow, banyak banget ya tentunya pengalaman-pengalaman dari Lala. Tapi sebelum itu juga, banyak nih ada pengalamannya. Salah satunya juga setelah lulus, nggak cuma di kompetisi, ia juga aktif magang dan juga internship di Shopee dan juga Danone. Selain itu juga membangun bisnis bersama dengan temannya, yakni yang bernama Liamsi, yang berdiri ataupun yang berhubungan dengan fashion di sepatunya, seperti itu The Woman ya. Dan akhirnya memutuskan untuk kerja di salah satu perusahaan, dan saat ini juga ya pernah meraih award di LPDP 2021, dan saat ini masih mencari-cari untuk kuliah S2-nya dan juga melanjutkan studinya di manakah kira-kira. Nanti kita akan tanya-tanya ya sama Lala pastinya, dan tentunya sedang banget bisa hadir narasumber kita penuh dengan inspirasi, berbagi cerita, berbagi pengalamannya terkait dengan lomba-lomba, kompetisi, kemudian juga sekarang juga ingin melanjutkan pendidikan lagi, dan tentunya ini penting banget bagi para perempuan di luar sana yang perannya multifungsi bagi kita ya, bisa di lingkungan sosial, keluarga, kemudian juga bisa balance di pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Lala. Halo. Halo, Apa makasih. kabar, Lala? Baik. Thank you The Woman udah undang aku. Risma, apa kabar? Aku juga baik nih. Lala lagi di rumah kah atau lagi sibuk belajar atau Di rumah. Ya, di rumah. di Udah rumah lama ya? belajar ya. Oke, thank you banget nih udah nyempetin waktunya buat talk show ataupun bincang-bincang bareng sama kita dan juga The Woman yang bakal dengerin juga, dan pastinya ini bermanfaat banget sharing-sharingnya di hari ini pastinya Lala ya. Oke Lala, udah siap nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama aku? Ya. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Tadi kita mau tanya terkait dengan dari background-nya Lala sendiri, itu menarik banget ya. S1 lulusan entrepreneurship, kemudian juga kerjanya juga berhubungan di sana, dan saat ini akhirnya masih mencari-cari untuk studinya lanjut di S2, dan itu menurutku menarik banget ya, dalam artian perempuan di luar sana, kemudian juga kebanyakan nih, ini juga sebagai motivasi buat teman-teman yang lainnya untuk nggak pernah berhenti belajar, seperti itu. Nah, dari Lala sendiri kan juga ada kompetisi, kemudian akhirnya kerja gitu kan, dan akhirnya sekarang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, aku pengen tanya dulu deh dari Lala, dari segi makna pendidikan itu sendiri bagi Lala seperti apa sih? Ya.
Oke, thank you Risma. Pertanyaannya, menurut aku ya, sebagai perempuan, bahkan nggak cuma sebagai perempuan ya, sebagai nanti nextnya akan menjadi seorang ibu tuh pendidikan penting banget lah ya buat kita, buat anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan dengan menjadi seseorang yang teredukasi, kita tuh jadi aware sama apa yang terjadi di dunia ini, hidup di dunia ini. Terus kita juga akan cari tahu upaya buat menyelesaikan masalahnya apa, terus kita ngerti peran apa yang harus kita ambil di lingkungan supaya banyak yang terdampak gitu. Nah, misalnya gini, kalau misalnya dulu aku bikin bisnis nih Liamse, karena aku ngelihat ada problem di Cibaduyut, terutama di daerah pengrajin yang dibayar itu less than they should receive gitu. Jadi kayak bayarnya tuh rendah padahal kerjaan mereka tuh banyak, kerjaan mereka juga besar gitu menurut aku. Jadi aku berupaya untuk solving problem itu. Nah itu kan karena aku teredukasi ya, dengan aku tahu bikin bisnis yang sustainable tuh juga selain cari profit, tapi juga untuk memberikan dampak ke lingkungan gitu. Jadi kan pengrajin-pengrajin aku juga jadi bisa biayain anaknya sekolah dan lain-lainnya. Terus menurut aku pendidikan itu juga mengubah hidup seseorang ya. Kayak misalnya cerita pribadi aku nih, aku punya mbak di rumah, anaknya itu udah S1 gitu. Nah, karena anaknya itu S1, jadi kan dia bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Itu salah satunya. Terus kalau anak-anak kecil yang lebih teredukasi nih, mereka akan lebih aware misalnya sama sex education, terus children trafficking, mereka tuh jadi akan lebih tidak dijadikan target gitu oleh orang-orang yang menggunakan ignorance mereka untuk berbuat tindakan gitu. Risma. Wow, begitu pentingnya ya dari Lala sendiri pengertian dari pendidikan itu untuk bisa memecahkan masalah, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah, dan melihat juga dari latar belakangnya Lala itu kelulusan dari entrepreneurship di ITB dan akhirnya memecahkan masalah tersebut. Nah kalau kita masih ngomongin pendidikan ya Lala ya kan kebanyakan nih ada kita pernah juga di tweet lainnya ada lulusan universitas ternama minta gaji segini gitu. Nah itu kan, nah ada nggak sih sebenarnya apakah cuma pendidikan non formal aja yang kita harus gali untuk bisa pendidikan itu semakin kita kuasai semakin pede lagi untuk mencari pekerjaan seperti Lala bilang kan ada anak mbaknya Lala itu lulus dari S1 dan akhirnya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan derajat orang tuanya dengan kerjaan yang lebih bagus. Tapi di sini kadang-kadang kita kayak apakah cukup nih cuma materi-materi di kampus aja atau ada nggak sih dari Lala sendiri pendapatnya skill-skill apa yang perlu kita butuhkan untuk bisa pendidikan di Indonesia itu benar-benar maju kok dari pandangannya Lala? Oke. Sebenarnya mungkin yang tadi aku sebutin tuh lebih ke IQ ya, lebih ke akademis, intelligence gitu. Apa namanya? Ya, intelligence quotient. Nah, sebenarnya tuh ada lagi skill yang diharapkan dimiliki sama tenaga kerja di Indonesia nih, yaitu tuh si emotional quotient, yaitu soft skill, cara menghadapi orang, terus bertoleransi, dan juga gimana caranya supaya tumbuhnya tuh nggak sendiri tapi bareng-bareng gitu kan, yang perlu ditanemin. Sama ada lagi kecerdasan namanya spiritual nih. Spiritual tuh mungkin karena Risma orang Bali ngerti ya, meditasi, terus kayak energi, frekuensi segala macam tuh maksudnya kayak buat mencapai sebuah visi tuh kita harus punya energi yang positif gitu. Itu kan salah satu kecerdasan juga. Jadi ya all three balance gitu. Tapi penting banget sih untuk memiliki kecerdasan emosional untuk ini apa namanya mengelola kesehatan mental, mengelola cara berkomunikasi, cara menyampaikan pendapat, berekspresi, dan influencing other people itu juga penting banget. Sayangnya di sekolah itu tuh kurikulum kita kurang masukin sih isu kesehatan mental atau cara soft skill yang baik gitu, cara berteman, terus gimana caranya, bahkan sekolah itu kan merupakan tempat yang bebas dari orang tua ya. Kadang guru juga nggak aware. Terjadi misalnya bullying. Gimana caranya satu peran guru BK menghadapi 3 angkatan yang jumlahnya 200. Kan nggak bisa ya. Nah itu tuh kayak harus menurut aku dijadiin kurikulum di sekolah biar ngerti gimana cara handle emosinya dari dini. Jadi kan nanti semakin besar, semakin lebih mindful hidupnya, terus lebih berkontribusinya tuh nggak sibuk sama dirinya sendiri, kayak bisa berkontribusi gitu.
Gitu Yes. sih aku. Aku setuju sama poinnya Lala yang bilang kalau misalkan di sekolah ya kita masih lihat juga ya fenomena di Bali pun juga masih sama sih, kayak ya kadang memang orangnya pintar tapi dalam dalam segi mereka mengelola emosi, masih suka amarahnya ataupun masih suka kayak kurang percaya diri mungkin sama kemampuannya mereka itu juga berpengaruh untuk bisa potensi mereka tidak terangkat kalau misal mereka tuh kurang yang namanya percaya diri ataupun mereka masih mengalami trust issue mungkin dalam dirinya, dan itu yang kurang didapatkan kalau di sekolah ya Lala ya. Malah kita dapetinnya ya memang harus mungkin dari YouTube ataupun dengar pengalaman-pengalaman orang gitu kan. Iya, Kalau di Lala sendiri mengasahnya itu dari mana sih? Gimana? Sendiri mengasah hal itu tuh di mana biasanya? Apakah memang begitu banyaknya pengalaman kayak seperti kompetisi itu mengasah itu semua ataupun gimana Lala biasanya? Oke. Ini aku berterima kasih banget sih sama mama aku yang memilih buat jadi ibu rumah tangga ya. Sebenarnya itu it's a blessing in disguise sebenarnya. Nah, mama aku tuh jadi kayak 24/7 ya. Selama aku sekolah, terus aku pulang ke rumah dijemput sama ibu kan. Terus di rumah kayak bener-bener tuh, itu menurut aku proses buat nutup-nutup gap sama bridging aku akses emosi aku tuh ketika sama ibuku. Kayak ibuku tuh nanya hari ini gimana. Just as simple as that, tapi I build trust with her gitu sama teman-teman di sekolah. Terus kadang kalau curhat dong hari ini gimana, ada keadaan yang kurang enak. Nah, mamaku tuh bisa jadi source of problem solving aku gitu. Oh, kayak gini nih step-stepnya. Jadi kan itu mamaku ngasih itu jatuhnya kayak tugas yang harus dikerjain nextnya ya. Nah, ketika itu udah kejadian nih, Bu, Lala udah gini-gini nih. Nah, itu tuh, oh iya, gimana hasilnya? Positif kan? Nah, itu kayak nggak dapet self-reward gitu loh. Cuman, mungkin gimana ya, nggak semua teman-teman dapat privilege bisa punya mama di rumah gitu kan. Ada yang ngantor ibu bapaknya, ada yang ya pokoknya misalnya nggak punya ibu atau bapak gitu kan. Cuman sekarang kan source-nya udah banyak ya, kita nggak perlu cari caregiver, bukan cari caregiver parents gitu. Misalnya kalau misalnya ada nenek ke nenek, kakak, yang penting ada role model yang bisa kita lihat gitu, bisa bandingin kita. Kadang soalnya aku pun dulu suka sedikit mengalami kayak bingung mau cerita ke siapa gitu kan. Ke mama tuh kayak belum kebuka, cuman mamaku tetap ngegali itu gitu. Kalau misalnya nggak ada sosok itu, coba cari aja ke orang-orang terdekat, karena they will guide us along the way. Yes, dapat nih poinnya. Pentingnya perempuan ataupun peran penting seorang ibu gitu ya dalam untuk bisa mengasah skill kita, nggak cuma di sekolah tapi juga kalau di Bali nih ya, kalau boleh cerita itu ada namanya catur guru nih. Catur guru itu adalah yang pertama kita guru rupake, kayak ada gurunya ya adalah yang guru orang tua kita di rumah gitu. Kemudian juga guru wisese ya pemerintahan, kemudian juga guru swatyaye ya guru pengajian ya guru kita di sekolah. Itu yang benar-benar harus kita hormati dan penting banget untuk terbuka juga pola asuh kita juga, dan kita yang namanya sebagai seorang ibu juga harus mengerti untuk bagaimana tetap berkomunikasi dan juga tanyakan juga supaya komunikasi tetap berjalan, kemudian juga bisa melatih mereka untuk bisa mengetahui emosi mereka dan juga mengontrol bagaimana untuk anak didik kita, seperti itu ya pastinya ya Lala ya. Oke, menarik banget nih perbincangan kita pada hari ini ya, pastinya juga ngomongin masih pendidikan. Kalau ngomongin pendidikan tuh luas banget ya pastinya Lala ya, nggak cuma pendidikan formal tapi juga ada non formal gitu kan. Nah, dan akhirnya kan juga Lala akhirnya memutuskan untuk bisa di salah satu perusahaan dan juga melanjutkan pendidikan untuk mencari-cari kuliah S2-nya seperti itu. Nah, apa sih yang berlatar belakang hal itu Lala, atau ada nggak sih motivasi, oh kayaknya aku harus kuliah lagi karena apa, segitu pentingnya pendidikan bagi Lala, atau gimana tuh Lala? Boleh diceritain juga tuh. Iya, boleh. Iya, jadi aku kurang lebih resign kan tahun ini karena emang mau untuk ini yang lanjutkan S2 ya, belajar dan belajar GMAT terus bikin aplikasi. Cuman apa yang mendasari aku buat S2 sebenarnya tuh karena lingkungan aku kali ya. Teman-teman aku tuh banyak yang dapat LPDP dan S2. Jadi menurut aku tuh penting banget circle tempat kita mencari teman gitu ya. Tapi lucunya adalah bukan circle dekat aku sih, karena gini, kita nggak harus dapat inspirasi dari teman dekat banget kan, kayak teman-teman yang posting IG story, terus kita lihat lo enak banget ya, lo udah S2 misalnya ke New York nih, aduh enak banget lo udah ke San Francisco gitu, kayak gue juga bisa deh gitu.
Jadi banyakin ke-expose sama orang-orang yang udah ada di tempat yang kita mau, gitu. Menurut aku penting ya. Terus kayak, karena dulu kebetulan aku suka baca buku Risma, jadi di buku aku tuh sering banget disebut-sebut kampus spesifik ini, gitu. Jadi, it's like my dream aja gitu kalau bisa kuliah di luar negeri, terus di kampus tujuan aku, dan insya Allah kalau dapat LOE ya, pengen banget kuliah di situ. Terus ya itu menurut aku sesuatu yang perlu dikejar lah ya, mumpung belum punya anak nih gitu. Tapi aku nggak maksud degrading teman-teman yang udah berkeluarga gitu ya, karena kan prioritasnya beda-beda. Tapi buat aku sih kayak edukasi menurut aku, dan apalagi tinggal di luar negeri bersama teman-teman dari berbeda negara itu kayaknya akan membuat aku lebih wholesome lagi tuh jadi manusia, jadi seorang ibu. Jadi aku lebih punya banyak hal yang bisa aku sharing aja ke teman-teman, ke keluarga, kemana-mana gitu. Jadi punya pengalaman itu sih. Tuh. Wow, berarti pengaruh lingkungan itu akhirnya membuat Lala untuk oke, aku penting nih pendidikan, dan nggak hanya itu ya, karena bisa juga melatih Lala untuk bisa mempersiapkan diri sebagai seorang ibu nantinya untuk bisa lebih mandiri dan juga open minded ya tentunya Lala ya. Tapi kan kalau di lingkungan kayak di apa ya, kayak di tetangga mungkin ataupun teman-teman yang mungkin kayak beda sama apa ya, keyakinan kita, kayak misalkan pentingnya pendidikan, tapi mungkin ada yang berpikir kayak ngapain sih kalau tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga jadi berumah tangga gitu, udah dibiayain malah nikah duluan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu gimana sih tanggapan Lala terkait dengan hal-hal seperti itu Lala? Alhamdulillah ya, kalau dari teman-teman aku yang udah berkeluarga sih pada ngedukung semua buat aku S2 sih ya. Aku juga ngedukung pilihan mereka untuk berkeluarga dan punya anak gitu. Cuman yang bisa aku sampaikan mungkin kalau misalnya lo emang milih jadi berumah tangga, ya udah jadi berumah tangga yang terbaik dari versi diri lo gitu. Yang paling baik deh, lo belajar parenting sebaik-baiknya biar anak lo tuh sebaik-baiknya manusia bisa tumbuh gitu. Terus semua end up di dapur juga, lo jadi istri yang paling jago masak, bisa nggak? Lo belajar kayak tiap hari satu resep, setahun udah 365 resep, terus habis itu lo bisa kan buka bisnis. Kayak jangan ngejadiin kayak jadi berumah tangga nggak bisa beraktivitas atau memaksimalkan potensi gitu sih sebenarnya. Jadi aku benar-benar nggak bermasalah banget pilihan teman-teman. Yang penting semuanya jangan lupa untuk terus gali potensi diri, terus penasaran sama, karena kayaknya aku nggak tahu sih, nggak kebayang aja kalau kita nggak passionate hidup ya, nggak ngelakuin sesuatu yang kita suka gitu. Wow, menarik banget ya. Nah, ini sih yang sering aku dengar-dengar juga sama teman-teman yang lainnya ataupun di kalangan anak muda. Kayak kalau misalkan nikah nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayak udah punya anak terus bakal dan lain sebagainya. Dan dari Lala sendiri bilangnya kalau jangan membatasi diri ya Lala ya. Kalau misalkan kita udah nikah ya kita menjadilah ibu rumah tangga yang baik. Tetap harus belajar, tetap ingin tahu seperti yang Lala sampaikan tadi kan. Jangan sampai membatasi diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa, tapi kitanya aja yang kayak nggak bisa deh, kayaknya kayak bakal sibuk ngurus ini ngurus itu gitu kan lah ya. Dan padahal sebenarnya kita bisa untuk melakukan hal itu gitu. Dan benar juga sih katanya Lala, aku setuju banget, selagi kita muda ya nikmati aja apa yang ingin kita ketahui ya kita gali, kemudian juga apa yang kita pelajari sebelum nanti waktu itu cepet banget kan Lala ya berlalu gitu kan. Bentar lagi udah ganti tahun, bentar lagi udah hari-hari terlewati seperti itu, dan itu cepet banget berlalu kalau kita tidak melakukan hal-hal yang positif di The Woman. Jadi ini penting banget untuk kita bisa list nih apa aja yang kita tahu. Mungkin The Woman pengen ikut skill, kursus ya dan sebagainya, itu bisa untuk di list dari sekarang. Nah, S2 Lala gitu ya. Berarti sekarang masih mencari-cari universitas kah Lala, atau udah deal bisa mau udah fix insya Allah universitasnya 3 itu sih yang aku apply waktu LPDP. Wow, keren banget. Jadi kan LPDP itu kan kalau nggak salah beasiswa dari pemerintah ya, pemerintah yang memang kita dibiayai untuk sekolah ke luar negeri ya Lala ya. Nah, berarti Lala kan udah lolos nih untuk tahapan itu. Ada nggak sih tips and triknya mungkin buat The Woman yang lagi cari-cari itu beasiswanya, pengen dibiayain juga untuk bisa kuliah, itu seperti apa tips and triknya Lala? Oke, mungkin aku bedain jadi 2 kategori kali ya. Yang pertama tuh buat teman-teman yang masih kuliah, karena nih LPDP boleh banget di-apply setelah kuliah
tanpa kerja tuh boleh gitu kalau LPDP. Nah, jadi buat teman-teman yang kuliah mungkin aku bisa kasih saran expose sebanyak mungkin diri terhadap aktivitas di luar kampus ya. Karena tuh LPDP ini tuh nyari kandidat yang well-rounded. Jadi excel academically, terus juga ikut kegiatan kemahasiswaan kayak misalnya ekstrakurikuler atau bikin bisnis atau juga ikut kepanitiaan volunteering kemana-mana. Dan terakhir yang menurut aku penting banget tuh adalah ikut lomba. Kenapa penting? Soalnya kita jadi bisa ngukur kemampuan kita sih sebenarnya. Kayak lomba pun kan kalau gagal nggak hancur banget gitu. Kan kayak feel safe environment. Jadi kalau ikut lomba tuh bisa kita bisa kerjasama sama teammates yang beda sama kita di latar belakangnya misalnya. Jadi kita bisa belajar dari pendapat mereka. Terus bikin satu project yang itu pasti akan ngasah selain kemampuan intelektual, tapi juga tadi kan kemampuan emosional. Nanti pas presentasi proyeknya misalnya itu, dan temen aku ada yang tadi nggak jago public speaking, jadi karena saya ikut lomba jadi jago public speaking. Nah itu kayak sarana gratis buat bisa upgrade gitu lah ikut lomba. Dan bagus banget buat ditaruh di CV kan kalau si LPDP ini, debut LPDP ini. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi kerja atau dari gap year pengen apply LPDP juga bisa banget. Mungkin bisa ikut kursus-kursus yang dirasa perlu, misalnya kayak baru aja selesai ASI gitu, ASI 1 tahun pengen S2 itu juga bisa dan ada kasusnya. Jadi dari gap year ini tuh apa kegiatan yang bisa ditaruh di CV supaya si LPDP panitia LPDP itu yakin kalau kita tuh capable gitu. Terus di pekerjaan yang sekarang benar-benar cari tahu strength weakness kita apa, karena nanti ada tuh esainya kayak esai kekuatan, kelemahan, terus apa yang udah kita pelajari dan lain-lain kayak kontribusi kita. Nah, terus esai yang penting tuh adalah si personal statement ini. Jadi cari tahu nih kenapa sih kita mau S2, apakah ikut-ikutan teman atau emang ada visi lebih besar yang ingin dikerjain, dan kenapa di negara itu, kampus itu, dan jurusan itu. Benar-benar cari tahu banget kenapa. Kalau bisa tuh emang relate sama diri kita sendiri, jadi powernya, motivasinya lebih gede. Terus nanti udah deh dibikin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu kiat-kiatnya buat yang seleksi berkas, paling kan transkrip dikumpulin, terus ijazah dan tes IELTS atau TOEFL. Kalau nggak salah PDP tuh nggak dia 6 gitu kan rata-ratanya, kalau nggak salah IELTS bisa dicek sendiri sama teman-teman di websitenya. Setelah seleksi berkas nanti akan tes substansi akademik, Risma. Jadi kayak belajar kayak TPA dulu deh, kayak buat mau masuk kuliah, kayak belajar matematika dasar dan verbalnya, baca bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau ntar udah selesai tes substansi akademik lulus, nah terakhir nih bagian yang sangat penting juga, ketemu sama interviewer, tahap proses wawancara. Di proses wawancara ini akan ada 2 orang yang wawancara kita. Yang pertama tuh adalah psikolog, yang satu lagi orang yang orang yang berkecimpung di bidang yang ingin kita gelutin gitu, kayak misalnya dia S2-nya MBA, pokoknya ngerti deh, relate sama apa yang mau kita apply nanti. Nah, ketika tes wawancara itu, make sure kalau essay itu benar-benar kita tuh sesuai sama yang di essay itu, karena kan nanti kalau agak melenceng beda ya. Terus pede aja, senyum santai, dan jangan ngotot sama para interviewernya, karena bukan musuh, kita ngasih yang deliver terbaik aja. Nah, itu sih yang bisa aku sampaikan. Tapi nanti kalau di akhirnya keterima itu alhamdulillah ya. Kalau nggak keterima berarti bukan ini saatnya gitu, bukan waktu yang terbaik buat S2. Karena aku punya teman yang pinter banget, terus dia udah punya pengalaman kerja yang panjang 4,5 tahun, terus IELTS bahasa Inggrisnya jago dan lain-lain, tapi nggak keterima LPDP. Itu kayak sedih gitu kan awal-awalnya, dia cerita sama aku. Tapi 3 bulan kemudian ternyata dia dapat tawaran kerja buat di Jepang selama 2 tahun. Jadi kayak penolakan itu tuh kadang kayak didirect ke yang lebih baik gitu, jalur yang ternyata emang lebih sesuai gitu. Wow, lumayan banyak juga ya Laya untuk rangkaian dari beasiswa ini, dan yang kuncinya dari Lala sendiri apa nih Lala kalau misalkan disimpulkan untuk bisa dapetin beasiswa ini? Ada misalkan aku minta 3 kata yang
harus dilakukan untuk para perempuan di luar sana yang pengen lulus di LPDP seperti apa, Lala? Yang harus dipersiapkan? 3 kata. Hmm. 3 kata. Apa ya? Yang pertama, mental. Wow. Mental, karena perjalanannya kayak yang Risma bilang tadi itu panjang. Kan, terus apalagi teman-teman yang misalnya kerja harus bisa bagi waktu antara pagi sama malam, jadi mental. Terus apalagi ya, optimisme, sama yang ketiga compassion ya. Jadi jangan terlalu nge-push, tapi ya lakuin yang terbaik aja. Oke, mantap banget nih. Semoga tips-tips dan juga triknya tadi itu bisa diterima juga untuk lowongan yang mungkin sekarang pengen banget untuk dapetin beasiswa dan lain sebagainya. Itu bisa untuk di-search ataupun dicari, benar-benar digali ya sebanyak-banyaknya. Lagi juga penguasaan materi itu benar-benar harus kita menguasai juga untuk bisa menghadapi interview dan juga tes-tes lainnya. Nah, berarti untuk Lala sendiri, untuk S2-nya itu sama jurusannya seperti S1 kah atau beda? Jurusannya beda, karena aku ambilnya Master Business Administration. Kalau S1 kan aku lebih entrepreneurship ya. Jadi kayak lebih general gitu, Risma. Yang MBA ini lebih akan specifically ke social impact dan marketing sih. Aku akan lebih ke situ. Ya. Berarti lumayan gini kredit juga ya, apalagi waktu itu Lala sampai masih kerja juga kan, sambil persiapkan untuk untuk persiapan untuk tes ini gitu kan, membagi waktunya juga lumayan crowded juga ya Lala, dan akhirnya udah dinyatakan lolos di universitas yang mungkin boleh disebarkan informasinya atau udah nanti deh ya. Nanti ya, keren banget sih, tunggu di kabar baiknya. Amin, di BR ya, amin. Amin, semoga segera nih. Berarti untuk rencana mulai ke luar negerinya kapan nih Lala? Oh ya, rencananya di fall tahun depan sih, di 2023 Agustus September semester selanjutnya. Oke, jadi masih ada persiapan lagi gitu ya untuk bisa hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kita memulai kuliah di S2 nanti. Oke, itu dia informasi yang menarik tentunya tentang LPDP. Kita masuk lagi nih Lala terkait dengan pengalaman Lala sendiri gitu kan. Dan tadi Lala sudah sempat mention kalau pengalaman di luar kampus itu penting gitu kan. Organisasi, kemudian juga kita ikut lomba-lomba itu penting banget. Apalagi juga Lala aktif mengikuti berbagai lomba gitu di bidang bisnis juga. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan kehidupan Lala sekarang, bagaimana sih pengaruh akhirnya Lala sering ikut kompetisi gitu kan, ikut ketemu sama teman, ketemu sama mentor, mungkin bisa mengubah kehidupan Lala yang awalnya mungkin seperti ini jadi seperti ini. Nah, itu ada nggak sih perubahan besar ketika mengikuti lomba-lomba itu? Iya. Ada banget, Trisma. Kalau dulu tuh gimana ya, kayak lebih idealis, karena kan kalau misalnya ngerjain tugas dari sekolah tuh sendiri kan, aiming buat nilai yang terbaik deh yang bisa kita lakuin. Nah, ketika kita dalam tim tuh, kita lebih banyak belajar dari orang lain ya, nerima saran orang, terus menghargai perbedaan gitu. Dan karena waktu aku lomba tuh timnya kebetulan yang aku pilih itu 2 orang yang beda banget background-nya. Yang pertama perempuan, anak marketing, pinter banget, terus perfectionist. Yang kedua anak finance tapi dia jago public speaking. Terus ya aku kan entrepreneurship, lebih ke ngasih ide, terus kayak kayaknya bisa gini-gini nih, terus ngasih networking. Itu beda banget kan. Dan kita bisa kombinasiin itu buat ya itu nyusun project yang tadi alhamdulillah kayak menang secara nasional. Cuman yang aku pelajari ya itu sih, jadi bisa menerima diversity, making diversity jadi innovation. Dan sekarang juga kayak kalau ada apa ya info-info baru, aku jadi lebih open minded sih, jadi bisa ngelihat dari perspektif yang beda-beda. Jadi lebih luas juga pemikirannya dan ketemu sama teman-teman di luar sana yang mungkin lebih banyak punya pengalamannya ya Lala ya, dan akhirnya juga bisa menumbuhkan jiwa-jiwa untuk bisa menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, kemudian juga untuk bisa bekerja secara profesional. Nah, berarti kalau untuk Lala sendiri kan berarti untuk di lomba-lomba itu kan yang berkaitan dengan bisnis gitu, startup dan lain sebagainya itu. Nah, untuk perkembangan bisnisnya Lala itu berpengaruh nggak sih lomba-lomba kayak gitu? Apakah memang dari segi apa ya idenya itu bisa pengaruh banget kalau kita melatih kita untuk lomba-lomba tersebut, itu gimana Lala? Ya, oke. Jadi dari lomba yang aku ikutin kan Lean Startup Machine itu dia kayak gimana ya, kanvas buat
ngecek ke market bisnis kita tuh diterima atau dibutuhkan nggak sih ke market. Nah itu kan jadi belajar konsepnya. Terus kalau yang startup Weekend Fashion Bandung juga itu kita go to market, nanya benar-benar ke orang-orang ini dibutuhin nggak sih, dan bisnis modelnya tuh valid apa enggak gitu. Kita benar-benar test market, terus kalau salah pivot lagi, inovasi lagi gitu. Nah kalau dari L'Oreal ini kita belajar soal marketing kan, marketing sebuah produk. Jadi ngaruh banget sih sebenarnya ke bisnis, kayak mau bikin inovasi apa ke bisnis, terus gimana cara marketingnya ke orang-orang, gimana jadi top of mind, jadi ngebantu banget sih. Berpengaruh besar ya kalau misalkan kita ikut-ikut kompetisi-kompetisi tentunya yang berkaitan dengan bisnis, startup, dan lain sebagainya untuk kita membangun bisnis kita ke depan. Iya. Benar, dan satu lagi bisa dapat funding kalau misalnya ini pendanaan ya. Ya, pendanaan itu penting banget sih. Wow, kalau misalkan kita berarti waktu presentasinya ya Lala ya, kalau misalkan dia kayak ini bagus nih startupnya, ini kayak cocok untuk diinvest, nanti udah langsung dapat pendanaan dari. Iya, dapat itu dapat. Wow, kalau bisa, berarti ada benar-benar harus dipersiapkan dengan matang ya dari segi awalnya ya, apakah cocok untuk kita sajikan bisnis ini atau tidak, apakah nanti tiba-tiba pas terbangun ada kebocoran dan lain sebagainya, kita harus segera atasi hal itu ya pastinya. Nah iya benar, makanya Risma itu pentingnya banget kan buat daftarin hak cipta sama satu lagi milih partner yang dari awal udah komit, yang akan komit di bisnis ini long term gitu kan. Kayak dari awal kalau nyari partner bisnis tuh yang selain memiliki kepentingan memiliki kemampuan yang beda sama kita, tapi juga ada buat long term juga. Banyak juga aspeknya, sekalian juga kita partner bisnis nih penting banget, apalagi kalau misalkan sama-sama perempuan, seharusnya juga dia lebih gimana ya, lebih deep gitu nggak sih sebenarnya kalau sama-sama perempuan itu. Iya benar banget, jadi kayak tanpa profesionalisme itu benar-benar harus dibalansin banget. Kalau terlalu jauh jadinya nggak relate gitu ya, tapi kalau bondnya terlalu deket lah jadi baper-baperan. Jadi kayak gimana ya, profesional tapi sebulan sekali lah kita melakukan bonding gitu, kayak buat nyari tahu sebulan belakangan tuh kurangan kelebihannya apa gitu. Nah, jadi perlunya komunikasi juga ya untuk terus bisa mengembangkan bisnis seperti itu. Nah, masih berkaitan soal kompetisi nih Lala, kan banyak banget mungkin Lala ketemu sama mungkin teman-teman yang udah expert, teman-teman yang udah jago dalam hal teaching dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dari Lala sendiri ada nggak sih tips and trick cara bisa membangun agar bisa memiliki jiwa yang berjiwakan juara gitu kan, mental juara di tengah persaingan yang ada lah. Biasanya seperti apa tipsnya? Oke. Gimana caranya punya mental kompetitif ya, jadi juara gitu. Pertama tuh harus jelas dulu sih ya visinya mau apa. Kayak aku ambil case aku waktu ikut L'Oreal Brainstorm itu, sebenarnya sebelum masuk SBM aku tuh udah tahu pengen banget ikut lomba L'Oreal Brainstorm ini gitu. Jadi ya udah kayak lakuin aja, pilih orang-orang yang dirasa bisa ngelengkapin kita, terus cari mentor yang berpengalaman juga di lomba ini, terus lakuin yang terbaik aja, lakuin yang terbaik kayak riset yang banyak, terus bikin cari tahu ke market tuh produknya cocok apa enggak, dan banyak ngomong sama orang-orang yang udah pernah ikut lomba ini. Itu lumayan, itu ningkatin rasa percaya diri banget. Kalau kita percaya diri kan jadinya optimis ya. Kalau optimis, yakin jadi pemenang, udah never settle for less aja gitu. Aku yang terbaik. Terus tapi aku tahu sih itu kayak nggak bisa langsung kayak gue harus menang. Jadi pelan-pelan nih, kalau misalnya baru masuk kuliah pun kayak kalau ada small wins, kita appreciate diri kita sendiri. Misalnya di Bandung, misalnya nilai ujiannya bagus, oh hebat ya gue udah belajar, nilai gue segini. Karena itu tuh memicu chemical di otak kita namanya dopamin. Nah, dopamin itu tuh yang bikin bikin kita punya growth mindset. Nah, itu yang bikin kita jadi champion gitu mindsetnya. Banyak menghargai proses, terus merasa senang ketika dalam prosesnya. Itu sih menurut aku penting banget. Wow, banyak hal yang harus diperhatikan, seperti jelas visinya juga harus tahu nih, menemukan mentor yang terbaik, kemudian juga riset sebanyak-banyaknya, yang tentunya bisa untuk kita menumbuhkan jiwa-jiwa mental juara. Jadi kayak mungkin kayak gampang gitu ya bilang kita harus gini, tapi sebenarnya itu perlu proses yang panjang ya. Lala juga merasakan hal itu. Mungkin kalau di awal-awal tuh apakah langsung dapat juara? Biasanya Lala kayak
harus di berapa besar dulu atau gimana biasanya prosesnya, atau Lala selalu mulus aja di jalannya? Kan kebanyakan kalau kompetisi kan kita jatuh bangun dulu sampai ada di posisi puncak. Kalau Lala sendiri waktu kompetisi itu apakah kayak gitu atau memang mulus aja tuh jalannya? Enggak, enggak dong pastinya ya, enggak. Jadi pertama kali ikut lomba tuh dulu case di Unpad waktu itu. Kita mau bikin brand buat Geopark Cilet tuh waktu itu, mau dibikin branding. Nah, itu masuk ke 10 besar sih, terus udah niat banget. Ternyata banyak yang namanya baru pertama kali lomba ya, Risma. Jadi kayak, wah ini kurang di sini. Ketika ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak, oh dia bikin sesuatu yang nggak kita masukin ke proposal nih, oh kita kurangin di sini. Ya kalah sih, tapi jadi menangnya adalah kita dapat pengetahuan itu. Jadi nggak ada yang apa ya. Nah, nothing tulus ikut lomba tuh kita banyak belajar juga kalau misalnya kita kalah. Itu pokoknya, dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Gitu sih. Jadi lebih pede. Kalah tuh bikin pede lah, kayak gue udah kalah sekali ini. Nextnya gue nggak boleh kalah lagi. Nggak boleh kalah lagi. Gimana ya, kemarin kurangnya di mana, pokoknya gue harus menang. Iya, ya. Setuju ya, malah kayak kebanyakan orang-orang yang mungkin merasa mentalnya down, mungkin kayak udahlah kayak sekali aja ikutan, kayak saingan gue kayak remahan rengginang, yang lainnya udah bermental udah sering lomba gitu kan. Padahal sebenarnya itu sebagai pembelajaran kita ya Lala, kalau misalkan ada hal-hal atau ide-ide yang perlu di ATM ya bisa kita lakukan, ataupun nggak buat kita down dan malah kita nggak berkembang ke depannya, seperti itu ya Lala ya. Menarik banget sih tentunya untuk kompetisi-kompetisi itu, ketemu networking dan juga pengalaman-pengalaman baru tentunya. Tadi juga adalah sempat menyinggung kalau misalkan kalau kita bermental juara juga perlu untuk selalu menanamkan pikiran-pikiran yang positif, optimisme pastinya. Nah, ada hubungannya sama hukum ketertarikan ataupun mindset tersebut. Nah, dari Lala sendiri, seberapa penting sih mindset itu, ataupun ada nggak pengalaman dari Lala sendiri terkait dengan mindset, terkait dengan law of attraction itu sendiri, Lala? Aku tuh I'm a big believer of law of attraction banget ya. Aku percaya energi terus frekuensi yang kita pancarin tuh yang akan balik lagi ke kita. Gitu. Jadi I always try to lift myself up dengan bisa secara spiritual, satu dengan melakukan. Kalau aku Islam, aku agamanya Islam, jadi aku sholat. Nah di sholat aku berdoa. Nah berdoa tuh dalam agama apapun dia tuh naikin energi kita. Jadi berdoa, apa yang kita omongin, apa yang kita rasain, kayak kita ngomongin nggak cuma ngomong doang, tapi kita rasain itu tuh termanifestasi nih di universe. Kayak dulu misalnya, aku pengen masuk SBM. Padahal aku dulu bukan IPS. Banyak teman-teman yang IPS pasti masuk gitu kan ya. Aku cuma bilang kayak, akhirnya aku belajar pokoknya belajar IPS dari awal lagi kan. Tapi aku sampai datang ke SBM, aku pegang gedungnya, terus kayak, aku bakal kuliah di sini. Terus kayak di L'Oreal Brainstorm juga aku nulis di kertas kayak aku pengen jadi juara L'Oreal Brainstorm. Itu aku tulis, terus aku bayangin terus. Ketika momennya datang, alhamdulillah. Jadi ya tadi menang sama teman-teman. Terus apalagi ya? Kayak law of attraction tuh kalau kita ketemu sama orang yang pernah nggak sih ngerasain kayak ngalamin ini, kayak kita ngemikirin seseorang, terus beberapa hari bahkan besoknya kita ketemu sama orang itu berarti kayak kita tuh narik apa yang kita pikirin loh ya, nggak tahu positif atau negatif. Ya lebih baik kita mikirin yang positif kan. Positif tentu. Terus kita dapat experience lebih menyenangkan gitu. Cuman I know banget kayak pasti ada waktu-waktunya ketika kita nggak bisa positif gitu. Which is nggak apa-apa banget. Cuman we need to know kalau itu tuh temporary. Hidup ini fun banget gitu. Kayak kita sugesti diri kita kalau every experience yang nggak menyenangkan, nggak nyaman itu is temporary. Our life is so beautiful. Kayak gitu. Jadi kita belajar buat compassion, terus acceptance keadaan kita kali ini, dan juga self-acceptance ya. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang yang kayak ngeliat Instastory, kok dia lagi di sini, gue lagi di sini, kayak self-acceptance sih, itu penting banget, nggak comparing sama siapa-siapa. Itu aku pun masih belajar sih sampai sekarang. Oke, berarti untuk hukum ketertarikan itu memang percaya banget ya Lalaya, dan memang juga merasakan hal itu gitu kan. Jadi makanya kalau kita orang-orang kalau misalkan masih di zaman-zaman kita masih kecil ataupun yang masih kuno gitu kan, jangan ngomongin kayak gitu, jangan nyumpahin orang lo dia beneran lo kayak misalkan cinta gitu kan, jangan kamu bilang benci nanti bisa jadi cinta, itu kan contoh gininya kan. Oh siapa nih? Malah jadi kayak gitu kan jadinya. Jadi penting banget untuk kita selalu berpikir positif, walaupun kita tahu sebenarnya kalau misalkan kita dihadapi sama orang yang
di pengalaman dia kayak dia tuh suka gini deh orangnya, kayak dia tuh di kantornya dia tuh seperti ini, dan walaupun kita tahu dia orangnya buruk tapi tetap kita harus berpikir positif nggak sih Lala? Kalau dari Lala gimana biasanya menanggapi hal itu? Kalau misalkan kita udah tahu orang itu punya pengalaman buruk gitu, tapi kita tetap untuk berpikir positif gitu. Gimana sih tanggapannya Lala kalau misalkan itu ada pengalaman itu gimana? Maksudnya gimana kalau di kantor ada orang yang buruk? Misalkan Lala udah tahu nih orangnya itu buruk dan Lala lagi interview dia dan Lala tuh nggak mau kemakan omongannya dia gitu, tapi tetap Lala berpikir positif. Itu biasanya kayak gitu atau memang kalau misalkan orangnya negatif ya udah negatif aja pikirannya? Apa Lala selalu kayak ya udah positif lah, positif orangnya bisa berubah atau gimana? Gitu ya Lala. So far aku belum pernah ketemu yang kayak gitu di kantor ya. Cuman ketemu yang misalnya energinya nggak sama kita nih ya frekuensinya. Ya aku sebisa mungkin sih untuk diri aku sendiri, aku ngasih boundaries ya. Sampai sejauh mana nih aku terima energi negatif dia. Kalau misalnya dia masih ada niatan untuk ya positif, kita terima. Kalau misalnya enggak, ya jangan jadi people pleaser juga sih ya. Karena energi kita kan terbatas. Kalau misalnya kita harus kayak ngabisin energi buat orang yang nggak ngasih dampak positif kita, buat apa? Mending kita pakai buat yang positif-positif aja. Gitu sih kalau aku ya. Daripada menghabiskan energi kan untuk hal-hal yang mungkin kayak memang kalau ya udah kita tetap ajak dia ngobrol dan sebagainya. Kalau memang rasa oh itu alirannya yang negatif nggak bisa kita terima, ya udah bilang aja terus terang, dan daripada kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang nggak baik seperti itu ya Lala ya, kalau bisa disimpulkan. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol juga nih Lala terkait dengan hubungannya yang mana kayak masih pengalamannya Lala di bidang kantor, di kerjaan kantor gitu kan, dan sekarang pernah juga membuat ataupun membuka bisnis usaha di bidang fashion. Kalau Lala nanti pilihannya gimana nih kira-kira? Menjadi seorang entrepreneur kah atau bekerja gitu, atau gimana kalau misalkan dari pandangannya Lala, dan dari bisa juga memberikan motivasi juga kepada di momen sana yang menentukan pilihannya nih kalau misalkan dalam hidup kita kerja ataupun entrepreneur, itu kan kayak masih jadi pertimbangan gitu kan, jadi kayak masih sulit sebenarnya pertimbangannya. Kalau kerja pengen juga buka usaha tapi nggak semudah itu buka usaha, pengen juga kerja dan sebagainya gitu. Jadi Lala gimana tuh kira-kira? Oke. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman udah bukan nunggu percaya diri ya, kalau misalnya udah ada waktunya dan dikasih kesempatan, why not buka usaha sendiri kan? Karena misalnya teman-teman juga udah pengen nih bikin usaha, udah lama tapi nggak dimulai-mulai. Menurut aku sih kalau misalnya teman-teman masih kerja sekarang dan pengen buka usaha, itu buka aja. Cuman kalau emang buat long term, berarti cari co-founder yang emang punya visi yang sama. Jadi saling nyemangatin kalau misalnya ada salah satu yang mau, aduh udahan deh, tapi kayak tadi kan ada komitmen dan goal yang pengen dicapai ya, jadi dijalanin. Terus nah itu nanti kalau teman-teman udah jalanin dua-duanya, akan flow-nya tuh lebih dapet gitu, lebih mana ya cocok. Kan misalnya kalau kerja income-nya masih lebih banyak dibandingkan berbisnis, kan ya jangan dilepas dulu ya pekerjaannya, menurut aku lebih make sense. Kalau misalnya udah dirasa pekerjaannya bisnisnya oke, terus ngasih impact yang lebih baik, ya ambil aja nih kesempatan buat berbisnisnya. Kalau aku pribadi nanti habis S2 sebenarnya aku pengen bikin impact venture, Risma. Tapi ya kita doakan saja ya supaya banyak dampak yang diterima. Oke, paling pentingnya juga kita mengetahui kemampuan diri kita nggak sih Lala. Jadi kayak misalkan kalau udah siap nih dari segi finance, kemudian juga udah siap juga dari segi kita membangun bisnis, ya udah kita berusaha untuk berani keluar dari zona nyaman gitu nggak sih jadinya Lala. Daripada kita rasa penasaran kita, aku pengen banget nih buka usaha kayak lainnya, kayak enak kita bisa ngatur kerjaan kita sendiri gitu kan. Ya udah kamu harus berani untuk mengambil risiko itu adalah syarat juga untuk jadi seorang entrepreneur kan, daripada kita kayak penasaran terus dihantui oleh rasa penasaran karena hidup cuma sekali gitu kan. Iya, benar-benar. Ya lakuin aja nih. Kalau misalnya modal nih masalahnya, aku pernah dengar bisnis namanya ST. Nah, bisnis ST itu dia dimulainya dari tahun 2018 dengan modalnya 3 juta loh. Sekarang dia udah punya 540 outlet dan di co-founderin sama Nagita Slavina. Jadi kayak nggak ada yang menutup kesempatan sesuatu buat berkembang, sesuatu yang dimulai dari kecil buat berkembang gitu. Asal kita all in aja sih, all in, terus konsisten ngerjainnya,
banyak-banyak bersyukur. Iya, iya. So, Iya, jadi kita harus percaya juga ya dengan bisnis kecil pun nanti bisa jadi besar kalau kita memang totalitas dalam mengerjakan itu. Nah, masih dalam hal kerjaan nih, Lala kan juga Lala sempat juga membangun bisnis bersama dengan partnernya perempuan ya berarti Lala juga ya. dulu ya perempuan. Dan kalau dari tips dari Lala gitu kan mungkin ada dia gimana sih kita biar bisa juga membangun profesionalisme di antara teman kerja supaya nggak terhindar juga dari konflik, apalagi sama-sama perempuan ya, kadang mungkin sifatnya sama, mungkin cepat baper ataupun bagaimana. Nah, dari Lala sendiri ada nggak sih tips and triknya untuk bisa mengatasi menghadapi konflik itu dan tetap bisa membangun profesionalisme dalam pekerjaan? Kalau dulu tuh sebelum masih ngobrol nih ya, awal sebelum bisnisnya running tuh emang dibagi berdasarkan job description. Jadi aku yang emang operational, aku yang bolak-balik ke vendor nyari bahan baku buat produknya. Sedangkan teman aku ini sebagai desainer, benar-benar desainer banget gitu. Jadi dia kan pun kalau misalnya bikin desain sepatu pasti akan ini dulu sama aku, diskusi dulu kan ya. Itu satu, dan satu lagi yang kalau finance dia bantuin di Jakarta kalau misalnya ada pameran. Jadi emang beda-beda sih, dia ngatur cash flow-nya, aku lebih ke marketing dan operational. Jadi kalau buat supaya tetap profesional tuh ya bekerja di ranahnya aja, masing-masing ngasih input boleh, tapi keputusan terbesar di orang yang bertanggung jawab di bagian itu. Ya, berarti untuk pembagian kerjanya juga harus sesuai dengan job desk ya. Lala misalkan nih, dia tuh memang suka di bidang keuangan, tapi kita suruh dia ke marketing, itu malah jadi konflik besar nggak sih jadinya? Iya benar. Jadi harus sesuai dengan passion juga dan harus saling komunikasi. Ini kayak Lala bilang tadi, kalau misalkan di akhir kita mungkin diajarin komunikasi, apa nih kelebihan aku, apa kekurangan yang perlu aku perbaiki, sehingga juga konflik itu tidak banyak terjadi dan saling terbuka satu sama lain nih Lala, kalau misalkan aku bisa simpulkan. Seperti itu ya untuk ya, makanya tadi kan aku sempat cerita tiap bulan ada satu kali bonding kan, itu kita ngecekin gimana performance masing-masing gitu, dan lebih dekat juga jadinya. Nah, ini juga jadi tips nih buat teman-teman mungkin yang sedang buka usaha gitu ya, sama-sama perempuan gitu, semua ownernya ataupun semua karyawannya mungkin perempuan, ini juga bisa saling kalau misalkan perempuan kan suka banget ngomong di talk gitu kan, bisa diajak juga untuk cerita-cerita gitu ya Lala ya. Oke, kita masih ada tanya-tanya lagi juga nih sama Lala terkait dengan pekerjaan juga dan lain sebagainya, dan ini juga berhubungan saat mungkin di lomba ataupun di pekerjaan ataupun di kehidupan Lala pernah mengalami hal kayak down, gagal gitu, merasa terpuruk gitu kan, dan lain sebagainya, dan membuat Lala kayak kayaknya aku harus berhenti sejenak atau kayak aku jeda dulu deh karena aku down dengan beberapa hal yang mungkin buat Lala bersedih dan lain sebagainya. Nah, kok dari Lala sendiri cara menghadapi itu seperti apa sih Lala sebenarnya? Ya emang semangatnya orang pasti ada down-nya juga ya, Risma ya. Mungkin aku bisa cerita dari pengalaman aku sedikit ya. Tahun lalu tuh aku kehilangan ayah aku di bulan Juli. Nah itu tuh lumayan bikin aku down ya, bikin aku mempertanyakan banyak hal gitu. Tapi alhamdulillah banget aku dikelilingin sama orang-orang yang ngasih support, terutama atasan-atasan aku di kantor sih yang bisa grieving dari ya nerima keadaan waktu itu. Cuman balik lagi yang waktu itu aku ingat banget adalah ibuku ngingetin buat percaya kalau ini keadaannya sementara aja gitu. Ini tuh kayak proses menerima aja, nanti juga balik lagi. Which is sekarang udah balik lagi gitu, nggak sedown waktu itu. Itu penting kayak punya compassion sama diri sendiri. Kalau jangan dipaksa ya, pasrah aja gitu kalau keadaannya saat itu membutuhkan buat kita fully ngasih attention ke diri sendiri, itu ya udah grieving, jangan harsh sama diri sendiri karena itu nggak ngebantu. Terus ya tadi dapat support eksternal, sama ini teman-teman banyak yang nanya ke aku sih, kenapa kok bisa abis papa meninggal tuh dapat APDP. Nah jadi aku punya buddy kayak lembaga edukasi gitu ya, yang ngebantuin buat nulis esai dan apply buat beasiswa. Nah kakak ini, aku boleh sebut brand nggak sih di sini? Boleh ya, namanya Skotar. Nah si kakak ini tuh kayak ngechatin aku lah, udah bikin esai belum, udah kayak jadi reminder aku gitu loh. Jadi kan kita, tapi bisa nggak ya, ini lagi grieving kayak gini,
ya udah akhirnya kayak udah nanti tulus kalian belajar buat nulis esai buat S2, aku kerjain deh tuh, dan ternyata ya walaupun berat dikerjainnya ya Pak, malam gitu habis kerja pagi-pagi, tapi alhamdulillah kebayar gitu kan, keterima LPDP-nya. Jadi yang aku pelajari saat itu juga adalah jangan jadiin ketika grieving take action itu tuh narik energi jadi tinggi lagi loh, jadi kayak I accomplish this big thing when I am at my lowest point. Nah, itu jadi kayak kebanggaan sendiri menurut aku ya. Mungkin teman-teman banyak yang keterima LPDP dengan tantangannya masing-masing, kalau aku itu sih. Itu momen down-nya Lala ya ketika itu terjadi dan akhirnya bisa, berarti kayak ada hal buruk, ada juga hal negatif, ada hal positif ya yang Lala dapatkan gitu ya. Buruknya adalah kejadian keluarga ataupun papanya kehilangan papa, kemudian juga akhirnya tapi di sisi lain itu bisa keterima juga LPDP, dan itu sebenarnya membuat kita jangan berlarut gak sih Lala untuk dalam hal udah kalau misalkan okay, setiap hidup pasti kayak bakal ada perpisahan dan lain sebagainya, tapi jangan berlarut dalam kesedihan yang justru buat cita-cita kita jadi terhambat, kayak tadi Lala bilang akhirnya diingetin gitu kan dan lain sebagainya, dan diberikan semangat lagi di tengah keterpurukannya Lala. Dan itu juga sebagai poin pentingnya nih dua momen, mungkin dua momen yang lagi masih terpuruk ataupun yang mengalami kegagalan. Mungkin kalau misalkan gampang aja kita bilang jangan berlarut dalam kesedihan gitu ya, mungkin lama juga ya rasanya untuk bangkit Lala ya untuk keterpurukan itu, tapi jangan sampai kamu berhenti. Boleh istirahat sejenak, tapi jangan sampai berhenti untuk melanjutkan cita-cita ataupun goals yang ingin dicapai. Gitu ya kurang lebih Lala ya, benar banget tuh. Ini sampai Lala juga berarti ketika papa meninggal, berarti beberapa bulan lagi langsung ada pengumuman itu, atau kayak masih kayak aku udah nggak lanjut lagi deh, atau kayak memang udah ada motivasi buat emang lanjut aja gitu, atau gimana? Oke. Jadi tadinya tuh aku mau apply di tahap pertama itu kan sekitar April, Juni, Juli ya. Nah itu papa aku meninggalnya di bulan Juli. Jadi ya aku nggak ambil yang tahap pertama itu, Risma. Nah kakak yang tadi tuh ngereman aku untuk ikut yang periode kedua. Jadi nggak sih, jadi apply nggak nih periode kedua loh. Jadi deh. Nah itu tuh kan udah agak lumayan ya, grievingnya udah kayak 3-4 bulan berlalu, bisa ternyata. Oke, wah menarik banget. Jadi tetap semangat ya sama goals dan juga tujuan yang Lala sendiri. Ini juga sebagai semangat buat woman yang lagi terpurukan, please jangan berhenti, lanjutkan terus untuk tujuan dan juga cita-cita kamu. Wow, kita sudah hampir di penghujung nih. Kita ngobrol-ngobrol seru-seru banget pastinya sama Lala ya. Terkait dengan quotes-nya Lala juga suka baca buku dan lain sebagainya. Ada quotes-nya Lala tuh kayak someone who believes diversity nurtures creative innovation and trigger out of the box solution. Nah, mungkin kalau dimaknai secara singkat menurut Lala seperti apa sih quotes itu, Lala? Oh ya, ini ketahuan banget ngambil dari LinkedIn nih. Oke, ya. Aku nih pribadi yang percaya kalau perbedaan itu bakal ngasih inovasi yang baru gitu sih sama sesuatu ya. Nah, contoh kecilnya ya misalnya tadi ya di lomba itu, karena kita bertiga background-nya beda, akhirnya kita mengeluarkan sebuah produk yang emang gak terpikir sama tim lain gitu, dan CSR-nya juga jadi yang menang. Selain itu tuh apa ya, kayak mungkin banyak banget orang-orang yang idealis sama dirinya sendiri yang kayak gue gini ya terima aja gitu, which is menurut aku sayang ya, karena kalau kita mempelajari cara orang lain ngelihat dunia tuh ternyata banyak banget kayak opportunity, kayak banyak keberlimpahan yang bisa kita lihat gitu loh, yang tadinya kita nggak lihat ternyata ada ya orang yang mikir kayak gini, dan ternyata itu memberi dampak yang baik buat kita. Jadi ya jangan tertutup, tapi ya buka diri, tapi ya tahu sih saring juga apa yang emang bisa diaplikasiin di hidup kita gitu, tapi jangan langsung ngeblok dari awal gitu sih. Wow, sama perbedaan. Sampai perbedaan itu menjadi penghalang kita, justru perbedaan itu malah menjadi semangat kreatif juga buat kita dengan menemukan solusi-solusi yang out of the box pastinya yang bisa mencapai goal atau tujuan itu tersebut. Wah, kita udah seru banget sejam udah ngobrol-ngobrol nih sama Lala pastinya terkait dengan bagaimana tips and trik LPDP, kemudian juga bagaimana stigma perempuan mungkin yang masih sekarang kayak kamu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ini ibu rumah tangga. Jadi kalau dari perspektifnya Lala adalah ya udah, kita kalau memang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga ya berbuatlah maksimal gitu ya, jangan sampai
membatasi diri, tetap terus berkarya dan juga tetap terus belajar dan ingin tahu. Kemudian juga kantoran, kerja ataupun yang ingin punya usaha itu coba untuk di riset lagi, dimatangkan lagi. Kalau yang udah siap silahkan keluar dari zona nyaman kamu. Terakhir nih, Lala, kalau dari masih berhubungan dengan perempuan ya, definisi perempuan mandiri menurut Lala adalah seperti apa? Ya, oke. Perempuan mandiri menurut aku tuh adalah perempuan yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya ya. Jadi terlepas dari ekspektasi orang lain, terlepas dari ekspektasi pihak-pihak yang menurut kita penting gitu. Kita punya sesuatu yang emang kita mau ngeraih goal itu, nggak perlu ikutin tren misalnya. Sekarang lagi ngetren K-pop, kalau kita misalnya dengarnya koplo gitu, why not kan? Kita bisa misalnya ngolah koplo itu jadi sesuatu yang baru gitu di masyarakat kita. Terus juga perempuan mandiri itu bukannya ngapa-ngapain sendiri ya. Aku benar-benar enggak itu juga sih, enggak setuju sama perempuan mandiri itu semuanya serba sendiri. Karena menurut aku empowering other women tuh bisa saling menguatkan gitu. Yang empowering bisa menguatkan, bisa menguatkan diri dia juga. Terus punya mentor, kalau misalnya kita mau berkembang nih, apalagi teman-teman yang ibu rumah tangga, memilih jadi ibu rumah tangga pengen berkembang, bisa banget loh ikut kayak kayak misalnya Stellar Woman atau Woman Works, itu tuh kayak tempat buat cari mentor yang sesuai sama visi misi kita. Nah itu mandiri memperkaya diri kita lah ya, nggak harus semuanya sendiri gitu. Terus sama mungkin ini kayak belajar, misalnya udah menikah masih ada kesulitan untuk meregulasi emosi, jadi kayak ke pasangan semua gitu, expect-nya ke pasangan terus, atau sekarang deh expect-nya ke orang lain. Kita belajar buat mengelola emosi diri kita sendiri supaya impact-nya ke orang lain juga baik, dan ya udah saling ngasih positive feedback sama lain gitu. Wow, menarik banget ya. Perempuan yang mandiri menurut Lala adalah kebebasan memilih jalan hidup mereka ya. Gimana mereka bebas untuk memilih kayak mereka bekerja ataupun mereka berwirausaha ataupun perempuan mau menjadi ibu rumah tangga itu bebas banget untuk bisa memilih sesuai dengan kemampuan ataupun kebutuhan ataupun goals dari perempuan itu sendiri. Kemudian juga perempuan yang mandiri itu jalan sendiri-sendiri juga gitu ya, karena memang kita makhluk sosial, perlu untuk bisa bersosialisasi, membutuhkan bantuan orang lain. Dan juga tentunya jangan juga ketika kita berumah tangga jangan ke pasangan semua, kita perlu juga nih untuk bisa menyayangi diri kita sendiri, perlu juga me time, love yourself juga sama diri kita sendiri gitu ya. Ini juga sebagai semangat nih untuk para woman yang sekarang mungkin yang sedang menghadapi fase-fase mandirinya, itu bisa menemukan jalan hidupnya sendiri ataupun bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Sekali lagi nih, pesannya yang ingin disampaikan untuk para woman yang mungkin sedang menjalankan bisnisnya ataupun yang sedang ingin membuka bisnisnya, apa sih hal yang ingin Lala sampaikan? Ya, kalau buat teman-teman yang mau bikin bisnis, ya start small aja dengan apa yang kita punya sekarang, sumber daya saat ini, karena kita bisa belajar pasti along the way. Jangan ngerasa kayaknya gue belum siap, nggak akan siap-siap. Kita jalanin aja. Nanti kita bisa cari sumber-sumber untuk memperkaya diri kita. Jangan takut. Kalau dari finansial, bisa banyak banget kan kita pitching bisnis, terus orang yang emang mau ngasih pendanaan. Jadi banyak banget sources-nya sekarang kalau mau berbisnis. Oke, wah ini juga sebagai semangat di terakhir talk show kita untuk selalu udah jalan aja gitu, jangan takut untuk mengambil risikonya. Kalau memang udah siap untuk jalanin aja, pasti nanti akan ada jalannya. Dan tentunya juga para perempuan yang di luar sana juga bisa termotivasi ya dengan obrolan-obrolan kita pastinya bersama dengan Lala tentunya ya. Wow, luar biasa sekali, nggak terasa Lala udah sejam kita ngobrol-ngobrol, dan semoga tentunya obrolan kita bisa memberikan motivasi, kemudian juga memberikan insight baru terkait dengan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara perempuan, perannya perempuan gitu ya, entah dia nanti sebagai ibu rumah tangga, ataupun dia nanti kuliah, ataupun dia bekerja gitu, ataupun dia menjadi seorang entrepreneur, untuk harus diseimbangkan juga. Mungkin di terakhir nih, makasih banyak nih Lala untuk waktu dan juga kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga The Woman yang sudah menyaksikan talk show kita pada hari ini. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk kamu ataupun para perempuan yang ada di luar sana untuk selalu bisa semangat dan juga bisa meraih cita-cita
cita-citanya. Karena perempuan tentunya itu memiliki hak untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dan pastinya semoga harapannya untuk kita bisa teman-teman saksikan juga di YouTube kami dan juga di Instagram kami juga di Woman dengan menghadirkan beberapa konten-konten edukasi dan juga konten-konten lifestyle terkait dengan perempuan. Saya Desma Devi pamit dan sampai jumpa.